Balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Akhirnya kita ketemu lagi di kesempatan kali ini ya. Di sini Mas Kris mau menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam DM, ke komentar YouTube juga, dan langsung yang masuk ke Mas Kris juga ada ya. Mas Kris sudah saring beberapa komentar yang non teknis, artinya tidak berhubungan dengan praktek. Kalau teman-teman menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan praktek, maka nanti akan dijawab di segmen Piano Imtrik ya. Di situ akan jauh lebih efektif gitu. Nah, oke. Ada beberapa pertanyaan yang menarik yang sebenarnya hal ini ditanyakan sering sekali ya. Sering banget gitu ditanyakan sama teman-teman semua. Apakah mungkin di videonya Mas Kris ini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Mungkin aja Mas Kris agak lupa. Jadi Mas Kris bikin video ini gitu ya. Supaya teman-teman bisa tercerahkan. Harapannya begitu. Oke. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi simak aja video ini dari awal sampai habis. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman jangan kaget ya kalau Mas Kris itu cara membaca handphonenya adalah ditempel begini matanya nih. Karena Mas Kris tidak bisa melihat ya. Mas Kris tidak bisa melihat sama sekali dalam jarak yang jauh. Jadi Mas Kris harus melihat itu minimal sekian dan hanya menggunakan mata kanan karena mata kiri ini sama sekali tidak terpakai. Jangan kaget dan jangan aneh untuk melihat ini. Bagi teman-teman yang udah ngikutin Mas Kris dari awal sih nggak bakal aneh ya, tapi kalau teman-teman yang baru nggak usah kaget gitu dan nggak usah merasa kasihan dan yang lain-lain, udah biasa begini. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Oke, pertanyaan pertama, kalau baru pemula banget apa aja yang harus dipelajari? Oke, yang pemula banget ya, artinya teman-teman persyaratannya kalau pemula itu harus punya alatnya dulu ya. Nah, kalau udah punya alat teman-teman, yang dipelajari pertama banget mengenal dulu ruang yang ada di piano ini ya, yang ada keyboard atau piano gitu. Ya, artinya teman-teman melihat dimensinya dulu, teman-teman. Oh, ini yang namanya touch. Touch ini ada yang putih, ada yang hitam, ada tombol-tombolnya di sini, fungsinya untuk apa dan yang lain-lain gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman bisa mempelajari posisi dan nama nada. Ada C, D, E, F, G, A, B, C. Berikutnya teman-teman bisa mempelajari bunyi nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Apa beda C, D, E, F, G, A, B, C dan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do tuh. Nah, teman-teman bisa pelajari itu. Kemudian setelah teman-teman mempelajari itu, mencobalah teman-teman mempelajari juga seputar tentang teori musik dasar, cara membaca not balok yang sederhana, dan istilah-istilah pada musik ya, musik dasar terutama. Nah, oke, setelah teman-teman mengimplementasikan itu, coba sedikit-sedikit membaca. Kalau teman-teman agak sulit untuk membaca, hafalkan itu chord-chord dasar dulu, teman-teman. Chord dasar dulu ya. Pastikan kalau teman-teman menekan nada, itu juga dirasakan bunyinya. Oh, C itu bunyinya begini, sehingga bawah sadar kita bisa menyerap bunyi itu ya. Jadi latihan prakteknya juga telinganya, kita kan mendengarkan dengan telinga ya. Telinganya juga kita bisa, oh bunyinya seperti ini. Telinga kita menerima, otak kita mencerna tuh. Oke, jadi nanti lama-kelamaan kalau teman-teman mendengar nada itu, oh nadanya ini nih, hanya dengan sekali dengar. Gitu ya. Dan ini hal yang mudah, jadi walaupun step-stepnya itu ada beberapa gitu ya, tapi ini hal yang mudah, kayak teman-teman masak Indomie tuh, masak mie instan gitu tuh ya. Gampang banget pokoknya, tinggal teman-teman menikmati prosesnya. Oh, menghafal posisinya begini tuh nggak susah tuh, mudah banget itu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ya teman-teman. Pertanyaan yang kedua adalah gimana caranya atur jadwal latihan bagi orang seperti saya yang bekerja gitu. Nah, atur jadwal latihan. Mas Kris selalu menekankan pada teman-teman, pada badis itu murid ya, bahwa bermain musik ataupun belajar musik itu adalah sebuah kebutuhan teman-teman.
Ya, kebutuhan seperti orang berolahraga, seperti orang makan, itu adalah kebutuhan. Nah, kalau kita meresapi itu, maka kita akan merasa emosionalnya itu akan jauh lebih terjaga, moodnya itu jauh lebih enak. Jadi intinya bermain musik itu bisa sebagai hal yang menyenangkan, makanya dia disebut bermain. Ketika teman-teman memiliki mindset yang seperti itu, maka sedikit pun waktu, bahkan hanya sekitar 15 menit, teman-teman akan menyempatkan itu. Kita lihat teman-teman misalnya kerjanya shift malam gitu ya, shift malam. Oke. Bermain itu kita tidak harus atur, harus jam segini latihan. Kalau teman-teman memang seorang pekerja yang full time gitu ya. Tapi teman-teman bisa split tuh jadwalnya. Misalnya, bangun pagi sambil sarapan, sambil makan aja, sambil ngopi, sambil apa, ditaruh di sini kopinya, kita latihan sedikit-sedikit gitu ya. Nah, kemudian misalnya kalau udah capek pulang kerja, ya udah nggak usah, besoknya lagi gitu. Misalnya kalau ada semangat pulang kerja pun juga nggak ada masalah gitu. Latihan bareng 20-30 menit, apa aja yang dilatih, ya terserah teman-teman. Teman-teman ada mentor atau enggak, atau teman-teman otodidak, berlatihlah senikmat mungkin, intinya itu ya. Karena sekali lagi musik adalah kebutuhan tuh. Oke, kemudian kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, untuk pemula bagusan beli keyboard atau piano? Ya jelas piano ya teman-teman, kalau menurut Mas Kris, karena pemain piano tuh otomatis dia bisa main keyboard. Tapi kalau teman-teman bermain keyboard menggunakan style dan yang lain-lain, jangan harap teman-teman bisa mudah untuk ketika dihadapkan dengan sebuah piano tuh bingung mainnya, nggak bunyi nanti ya, artinya seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah menetapkan hati, saya akan menjadi pemain keyboard, oke, belilah keyboard itu. Tapi kalau teman-teman mau mengutamakan skill, mengutamakan apa ya, istilahnya main manual gitu ya, belinya piano teman-teman. Oke. Apa bedanya piano keyboard ya teman-teman? Ada tuh videonya Mas Kris di situ, teman-teman bisa tonton ya. Kemudian yang berikutnya ini apa nih? Bisa nggak sih Mas jadi profesional dengan belajar otodidak? Nggak mungkin ya, itu mustahil. Profesional itu membutuhkan mentor, membutuhkan tutor, karena di situ kita mengerti berapa limit kemampuan kita dan seberapa benar kita berlatih. Ya, yang melihat adalah orang lain. Kita nggak bisa ngelihat kemampuan kita sendiri tuh. Ada parameter di situ teman-teman yang tidak dialami kalau teman-teman belajar otodidak. Kadang otodidak tuh belajar ngambang. Ini udah bener belum ya? Ini udah oke belum ya? Kita rasa udah oke, tapi ketika kita mainkan ternyata orang lain rasa nggak begitu bagus. Nah, kalau arahnya ke profesional ya harus menggunakan mentor, harus. Bahkan mentornya tidak hanya satu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, agak sedikit terpotong, mohon maaf karena baterai kameranya ternyata habis. Nah, pertanyaan berikutnya, ini agak unik nih. Mas, gimana cara menyikapi bermain lagu? Waktu saya gathering, saya kaget ketika mendengarkan pemain keyboardnya mengiringi lagu Indonesia Raya menggunakan style yang agak jedak-jeduk. Waduh, ini. Jadi gini, kita sebagai pemain piano, pemain keyboard yang diminta untuk mengiringi sesuatu itu kadang kita juga harus mengerti kondisi ya, posisi ya, yang alangkah baiknya kalau kita memberikan mindset itu saling menghormati gitu teman-teman. Contoh, Mas Kris manggung di sebuah tempat gitu, agak terbuka, keras suaranya, jedang gitu. Ketika azan berkumandang, berhenti kompak. Nggak ada tuh yang drumnya ketinggalan atau apa, nggak ada. Berhenti. Karena untuk menghormati betul, karena mindset kami adalah menghormati orang yang sedang beribadah tuh di situ. Berikutnya, ketika kita masuk ke wilayah Pakualaman di Yogyakarta, maka kita harus mengenakan baju adat di situ. Berikutnya lagi, ada satu tempat di Jogja juga nih di sini, karena Mas Kris tempatnya di Jogja, tinggalnya di Jogja, maka Mas Kris ngambil contoh di sini. Ada satu tempat keraton gitu ya,
yang dia kalau kita bisa lewat situ tuh, kita melewati area itu, kita bisa motong jalan jauh lebih cepat, waktunya jadi jauh lebih singkat gitu. Namanya adalah Sasano Hinggil tuh tempatnya. Kalau kita lewat di situ untuk motong jalan, nggak tahu sekarang udah ditutup apa enggak ya, kita harus nuntun motor itu tuh. Sultannya nggak ada di situ, abdi dalam juga nggak ada di situ tuh. Tapi orang-orang yang ngelewatin area itu ya sekitar 60-70 meter gitu jalan gitu, nuntun motornya. Ya, dan itu sudah lama sekali melakukan hal tersebut tuh. Artinya ada norma-norma yang tidak tertulis tuh, tapi kita alangkah baiknya kalau kita juga menghormati itu. Nggak usah kita lawan, tapi kita ya udah ya gitu aja. Ya artinya nyaman seperti itu. Begitu juga dengan kita bermain musik, apalagi kita memainkan sebuah lagu, kita ini sebagai center di situ, seorang pengiring gitu ya, memainkan lagu Indonesia Raya, apalagi itu adalah lagu kebangsaan, maka alangkah baiknya ya kita buatlah nuansa yang hikmat di situ. Karena si pemain keyboard itulah si pemegang nuansanya. Kalau nuansanya dia rubah menjadi yang menurut Mas Kris kurang begitu baik. Baik dan tidaknya parameternya apa? Parameternya adalah omongan orang lah. Kalau dibikin begini nggak elok katanya, ya udah kita ikutin aja begitu. Kita nggak usah berpikir macam-macam lagi. Ya udah, pakemnya begitu aja udah, gitu ya. Kita main musik ya lagu kebangsaan, lagu keagamaan, ya alangkah baiknya kita memainkan dengan selayak-layaknya lah teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke yang pertanyaan berikutnya tuh. Mas, dulu belajar musik dari mana? Tolong dong ceritain sejarahnya. Oke, Mas Kris akan ceritain ini di video yang lain ya, karena ini cukup panjang menurut Mas Kris. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama latihan musik yang ideal setiap harinya? Oke. Sekali lagi, Mas Kris akan menekankan ke teman-teman bahwa bermain musik adalah kebutuhan. Ideal dan tidak idealnya itu tergantung dari seberapa teman-teman ingin menguasai hal tersebut tuh. Bagi seorang yang ingin belajar profesional, mungkin 4 jam akan terasa kurang untuk belajar musik. Tapi bagi seseorang yang dia memiliki pekerjaan yang memakan banyak waktu, 4 jam bagi dia itu tidak ideal tuh. Mungkin yang ideal bagi dia 1 jam. Artinya ideal dan tidak ideal itu depends on seberapa kepentingan teman-teman dan seberapa kondisi teman-teman pada saat itu. Nah, kenapa Mas Kris menyebutkan musik itu sebagai kebutuhan? Bagi seorang anak kecil, bermain musik adalah mengasah otak supaya dia bisa otaknya itu bekerja jauh lebih cerdas tuh, jauh lebih bisa multitasking gitu ya. Nah, bagi seorang remaja, musik itu bisa sebagai sarana untuk melampiaskan emosionalnya yang kadang dia masih labil tuh. Dia bisa berkarya di situ. Banyak lagu keluar yang diciptakan oleh anak-anak remaja karena hal tersebut. Bagi seseorang yang sudah lanjut usia, bermusik adalah di tempat di mana dia bisa menghambat penuaan, kepikunan dia bisa hambat di situ. Belajar musik di usia tua itu melatih motorik-motorik supaya tetap bekerja dengan baik walaupun di usia tua. Artinya musik ini sebagai kebutuhan seperti olahraga gitu. Kalau kita punya mindset seperti ini, maka kita akan tidak merasa rugi untuk meluangkan waktu seideal-idealnya gitu di setiap harinya ya. Kemudian yang terakhir, Mas, gimana ya? Saya suka banget dengan piano. Saya seorang pekerja. Tapi ketika saya kepingin beli piano, saya diomelin gede-gedean sama orang tua saya. Padahal saya udah beli, padahal saya beli piano pakai uang sendiri gitu. Nah ini. Oke, kalau hal ini ya ini Mas Kris cuman omong doang ya di sini. Coba didiskusikan dengan baik dengan orang tua kenapa seperti itu, apakah duitnya masih mencukupi atau enggak gitu ya teman-teman, mungkin ada keperluan yang lain. Tapi kalau teman-teman bener-bener suka gitu, jelaskan
seepik mungkin kepada orang tua teman-teman, gitu ya. Orang tua itu punya kalau sama anak ya pasti dia akan sayang tuh, keputusannya pasti dia akan dukung gitu teman-teman. Asalkan kita bisa menjelaskannya dengan baik, dengan hati ke hati tuh. Kemudian, oh ini udah pertanyaan terakhir, oke ya. Kalau pertanyaan terakhir Mas Kris nggak begitu bisa solutif ya di sini ya, karena takut mencampuri gitu ya. Tapi kalau Mas Kris di kondisi yang seperti itu, Mas Kris akan melakukan bicara hati ke hati ke situ. Ya hanya bisa itu aja, karena untuk melawan orang tua agak susah itu. Nah, gitu aja ya teman-teman. Kita sampai di sini. Kalau memang teman-teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Request materi-materi ya di kolom komentar ataupun di DM IG ya, @krisna_adityo. Kalau teman-teman mau ikut program kursus musik online, nah nanti ada sedikit perubahan-perubahan nih di Musik Buddies ya. Itu teman-teman bisa juga lihat IG-nya @indomusik.buddies tuh. Nah, teman-teman bisa daftar juga di situ untuk kursus musik offline ataupun online. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.